بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Jami'an Abadil Jelasai Kurma yang kami muliakan, mengasuh, membina, sekaligus pemilik mungkin ya daripada Yayasan Malikul Quran Kota Batam, Kiai Maimun, dan juga Ibu Nyai Zumarah Al-Hafizah. Pada siang yang penuh dengan berkah ini, maaf, dan juga Encik saya dari Singapura ya, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, terutama para asatidz dan para santri dari Yayasan Malikul Quran, terutama Ustaz Ahmad Mukhlis. Tadi saya terpukau karena belum memiliki talenta yang luar biasa, di mana bisa sekaligus memainkan musik hadrah, sekaligus menjadi vokalisnya ya, luar biasa. Saya termasuk yang merekomendasikan ini mau dibawa ke Singapura ya, sudah rekomendasi. Tinggal tadi betul Pak Yai Maimun ya, dibuatkan paspor ya. Kalau nanti perlu teman untuk mengawal, saya sudah punya paspor, saya siap. Amin. Dengan Al-Quran maka Allah akan memudahkan dan mewujudkan segala impian. Dalam hadis dari Rasulullah dari Umar bin Khattab, Rasul bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yabda'u bihi akhirin. Dengan kitab Al-Quran Allah akan mengangkat derajat seseorang, derajat suatu kaum. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa di seantero dunia, di segala zaman itu Allah akan mengangkat semua dan apapun yang terkait dengan Al-Quran, apapun dan siapapun. Kita lihat bulan misalnya, bulan ada berapa? 1 tahun, Isna Asyara Syahra, 12 bulan. Allah memuliakan bulan Ramadan, jauh lebih tinggi maqam dan derajatnya kemuliaan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan itu di dalamnya turun Al-Quran. Ada Nabi atau utusan Rasul, Nabi dan Rasul. Semulia-mulia Nabi dan Rasul siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari-hari rindu-rindu menyanjung beliau. Rasul mulia itu karena apa? Apa karena gantengnya, apa karena kayanya, apa karena ilmunya? Karena beliau unsila alaihi. Beliau itu orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi kalau kita hari ini akan menjadi kaum, menjadi apapun lah, termasuk kota yang paling mulia, kota yang paling bersinar. Ada kota namanya Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Bahkan ini sudah diteliti oleh para antariksa,
bahwa ketika diteropong dari jarak jauh planet bumi ini, ada satu titik yang bersinar nampak dari jarak yang sangat jauh. Itu ternyata ya kota Madinatul Munawwarah dan Mekkatul Mukarramah. Kenapa dua kota ini menjadi kota yang sangat mulia? Tidak lain tidak bukan karena di dua kota ini ayat-ayat Al-Quran turun di sana. Ada surah-surah turun di sana. Surah yang turun di kota Makkah namanya surah Makkiyah. Surah-surah atau ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Di dua kota ini bahkan menjadi dua kota yang disebut Haramain. Dua kota yang Allah muliakan. Dajjal yang merupakan fitnah terbesar di akhir zaman. Dajjal yang merupakan makhluk yang menjadi musuh Allah yang paling kuat, itu tidak bisa menginjakkan kaki dan pengaruhnya di dua kota yang disebut Haramain. Kenapa? Karena ya tadi mukjizat dan kemuliaan Al-Quran. Pun demikian apabila seseorang atau yayasan pasti kalau identifikasi yang paling tinggi dan paling mulia ya pasti yayasan yang mengurus Al-Quran. Saya hari ini masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di sebuah yayasan pendidikan Al-Quran. Tidak nyangka ya ternyata itu berangkat dari yayasan kecil yang mengurus Al-Quran, yayasan pendidikan Al-Quran yang sekarang menjadi perguruan tinggi yang sangat terkenal bahkan tidak hanya di Indonesia, di internasional sudah terkenal, yaitu perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Jadi saya sedang kuliah ambil manajemen pendidikan Islam ya, magister. Mohon doanya semoga Allah mudahkan tahun ini atau kalau mundur dikit tahun depan bisa mendapatkan gelar magister, yaitu magister pendidikan Al-Quran atau magister pendidikan Islam. Pak Kiai Maimun dan Bunyai Zumarah Al-Hafizah dan para santri-santriah, para bapak ibu, di akhir zaman ini kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka tidak lain tidak bukan senjatanya ya bergelut dan selalu sibuk dengan Al-Quran. Dalam hadis riwayat Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu rabbuka tabaraka wa ta'ala man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma tu'ti a'taituhu afdala ma tu'ti ibadiyas sholihin. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya lupa mohon nanti dimaafkan, yang dikoreksi. Yang intinya begini, artinya yaitu Allah berfirman, siapa yang sibuk dengan Al-Quran, yang diurus Al-Quran, yang ditekuni Al-Quran, yang dipelajari Al-Quran, namanya sibuk ya, sagola, mashghulin, orang yang sibuk dengan Al-Quran, itu janji Allah, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya, aku akan berikan sesuatu kepadanya, afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Nah itu yang benar. Afdhala lebih mulia, lebih bagus, u'tiya apa yang aku berikan, as-sa'ilin kepada orang yang meminta-minta. Siapa orang yang meminta-minta? Setiap kita itu sa'ilin. Makanya di antara penutup doa itu kan amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya Allah kabulkanlah wahai zat mujibah yang mengabulkan sa'ilina, orang-orang yang meminta. Kalau meminta kepada Allah itu terpuji. Ya Pak Haji ya. Kalau meminta kepada Allah itu terpuji dan terangkat.
Sebaliknya kalau menjadi sa'il kepada manusia, menjadi sa'il kepada makhluk, itu menjadi rendah. Maka bagi Rasul memberikan motivasi, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Itu konteksnya untuk kepada makhluk. Kita kalau kepada sesama makhluk, kita tak boleh tangan di bawah. Tak terpuji itu. Ya boleh kalau darurat apa dan sebagainya. Tapi itu menjadi hina. Kalau kita menjadi sa'ilnya kepada Sang Khalik, itu terpuji. Allah itu bedanya dengan makhluk. Setiap makhluk itu meminta, Allah itu senang. Makhluk itu butuh dengannya. Misalnya nih Pak Yai Maimun butuh, ya Allah semoga yayasan berkembang. Ya Allah semoga ini yang semua yang terlibat di sini diberi pahala rezekinya murah luas. Ya Allah ini tim hadrah yang sudah bagus semoga minggu depan dibuatkan paspor masuk Singapura. Minta terus tiap malam itu bagus. Tapi tak boleh sasarannya kepada kecil sama Sahri. Enggak boleh Pak Sahri buatkan paspor. Tapi tanya pada Allah. Bisolawatan malam hari, zikir ya Allah, boleh bagus. Semakin banyak minta pada Allah, semakin mulia. Tetapi kalau sering minta pada manusia, sekali mungkin oke, 2 kali oke, 3 kali orang kalau diminta itu bukan anggur ini dikasih, tempatnya anggur dibuang. Minta terus. Beli dong, nah gitu kan. Ini audiens saya ini para santri, jadinya saya ngomong apa? Baiklah, jadi sekedar aja saya ikut bersyukur, saya ikut memberikan tahniah di mana Yayasan Malikul Quran sore dan siang hari ini membuka lagi sebuah cabang yayasan yang mengembangkan ilmu Al-Quran, di mana di dalamnya ada santri yang dididik untuk menghafal Al-Quran. Mungkin di waktu yang terbatas ini sedikitlah untuk mengingatkan kita semuanya tentang fadilah keutamaan Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi di samping Al-Quran itu menjadi penentu derajat seseorang. Semakin cinta Al-Quran, semakin mahabbah dengan Al-Quran, semakin sibuk dengan Al-Quran, itu semakin tinggi derajatnya. Bukan semakin rendah, tapi semakin tinggi. Itu janji Allah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah pemerintahan, ini akan menjadi pemerintahan yang diridai oleh Allah, terangkat derajatnya, harkat martabatnya. Kalau bahasa para pejabat sekarang itu sering saya dengar itu ingin mengangkat bangsa yang memiliki daya saing, gitu kan, daya saing di tingkat internasional. Sebenarnya kalau Islam tidak pusing-pusing, konsep sudah ada. Kalau pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia ingin bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang disegani, ya berangkat dari sistem dan kurikulum dalam pendidikan dan segala sistem yang diterapkan itu mengacu kepada Al-Quran. Al-Quran dimuliakan, pelaku Al-Quran dimuliakan, pengasuh, para hafidh dan sebagainya. Seperti misalnya ada satu negara yang sangat maju, meskipun kecil tapi pendapatan per kapitanya dan sebagainya sangat maju. Saya sebut saja misalnya negara Brunei Darussalam. Ya, di sana kalau ada orang hafal Al-Quran, ya, ada warganya hafal Al-Quran, itu pihak negara begitu luar biasa. Orang ini kemudian diambil, kemudian dicukupi segala kebutuhannya, bahkan orang kedua orang tuanya diangkat, dimuliakan, dia punya hajat dipenuhi. Itu negara. Dan sekarang bisa dibuktikan. Saya pernah ditawari untuk, Ustaz, jangan di sini terus lah, akhirnya bareng ke sana. Mana Brunei Darussalam? Saya kan di Batam ini kan ngurusi masjid ya, sekian tahun. Saya pernah ditanya nih, sekedar untuk cerita sedikit.
Ditanya, Ustaz berapa dikasih apresiasi oleh ini di sini? Gak usah saya ceritakan ya. Intinya itu orang ini yang menawari itu, wah kalau ada Ustaz seperti Pak Kiai ini hafal Al-Quran 30 juz, punya sanad yang jelas. Kalau di Brunei Ustaz itu bisa punya penghasilan atau negara memberikan apresiasi sekian luar biasa, luar biasa. Tetapi kan kita tidak boleh kemudian mentang-mentang ada tawaran kita langsung nah kalau gitu tinggalkan sini. Jadi saya seperti itu, saya anggap sebagai ini saja, sebagai untuk kembang-kembang saja. Yang jelas bahwa kita duduk di mana, kita berada di mana, itu pertimbangannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih manfaat jamaah masyarakat masih butuh, ya kita akan istiqomah di situ, meskipun kadang-kadang ada iming-iming ya, semacam godaan ya. Jadi itu pernah saya seperti itu, pernah seperti itu. Tidak lain tidak bukan itu karena Al-Quran. Jadi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini Allah menyatakan bahwa siapa yang sibuk dengan Al-Quran, maka dia akan diberikan sesuatu yang jauh lebih baik dibanding pemberian yang Allah berikan kepada orang yang setiap hari minta. Setiap hari minta. Ini sekedar motivasi kepada para santri menghafal Al-Quran semua ya? Insya Allah. Sudah ada yang hafal? Baru 5 juz. Baru 5 juz Pak Kiai. Oh gitu ya. Ini sekedar untuk motivasi untuk kita ya. Bukti bahwa orang yang sibuk dengan Al-Quran itu Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih afdal, lebih mulia dari yang Allah berikan kepada orang yang setiap hari minta. Kesibukan dan kesungguhan orang ini digambarkan di sana al-dzikri wa mas'alati. Dari enggak saking sibuknya ngurus Al-Quran itu sampai enggak sempat bikin, enggak sempat minta-minta gitu. Sedikit sekali berdoa, sedikit sekali zikir. Kenapa? Karena muter terus hafalan Al-Quran. Ini sekitar tanggal nikmat. Saya sampai hari detik ini itu sudah selesai 2 juz tadi sambil jalan. Mudah-mudahan Allah berikan karunia bisa istiqomah sehari 5 juz, sudah mudahan ya. Mohon doanya. Kalau bisa para ahli Al-Quran juga demikian ya. Terus diputar. Saya dulu 2005 ada tawaran untuk berkhidmah di Yayasan Masjid Agung Kota Batam. Akhirnya saya datang ke Batam, namun dengan sistem yang waktu itu sedemikian rupa sehingga saya mengajar Al-Quran dan saya kemudian tanpa harus mendaftar dan memproses dan sebagainya, saya ditempatkan di yayasan yang akhirnya sampai sekarang alhamdulillah itu semua berkah dari Al-Quran. Meskipun janganlah kemudian dinilai dari materi atau nanti pembandingannya dengan itu dengan konglomerat punya rumah mewah, mobil banyak, bukan begitu. Tetapi kemanfaatan ilmu, kemudian ketentraman, kemudian kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu dengan Al-Quran itu Allah akan kasih. Tidak diberikan atau tidak tidak kalah dengan yang Allah berikan dengan orang lain yang setiap hari bekerja, setiap hari minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak sekali contoh. Kalau di atas saya banyak sekali ya, yang sampai kemudian menjadi orang yang sangat mulia. Mulia dalam arti kedudukannya ya, derajatnya dan kewibawaan yang Allah berikan kepada orang yang mengurusi Al-Quran. Para santri dan juga bapak ibu, begitu Rasulullah SAW memberikan gambaran informasi untuk memotivasi kita. Di antara kelebihan orang yang hafal Al-Quran adalah disebutkan dalam sebuah hadis, "Man qara al-Qur'an fastadharuhu wa
wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata. Kelebihan orang yang menghafal Al-Qur'an itu, kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian menghafal sampai tuntas, salatina juz'an 30 juz. Kemudian ia mengamalkan isi kandungannya. Apa yang dihalalkan dijalankan, apa yang diharamkan ditinggalkan. Wa halala halalahu wa harrama haramahu. Itu dipastikan adkhalahu Allahul jannata. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Baik kata ulama, baik surga dunia maupun surga akhirat. Tidak hanya itu, di samping dipastikan akan masuk surga, orang yang hafal Al-Quran itu akan mendapatkan 10 kunci masuk surga. 10 ya. Jadi kata Nabi, wa syafa'ahu bi asratin min ahli baitihi. Wa syafa'ahu, ia diberi izin memberi syafaat. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran yang mengamalkan isi kandungannya akan diberikan kesempatan izin, yaitu menolong memberi syafaat bi asratin min ahli baitihi qad wajabat lahunna. Jadi orang yang hafal Al-Quran mengamalkan isi kandungannya, di samping adkhalahu Allahul jannata, Allah memasukkannya ke dalam surga, ia juga diberi izin menolong memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya qad wajabat lahunna, yang sudah dipastikan ahli neraka. Sudah ahli neraka itu bisa ditolong oleh orang yang hafal Al-Quran, di samping dirinya masuk ke surga juga menolong 10 orang. Maka dari itu, bagi yang sedang menghafal Al-Quran, ini motivasi. Jangan berhenti di tengah jalan, terus sampai khatam. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan surga. Setiap orang memiliki mendapatkan masuk surga. Maka dengan menghafal Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya, kita akan masuk surga. Yang membahagiakan dan membuat kita termotivasi adalah kita besok akan diberi izin menolong 10 anggota keluarga kita. Nah, misalnya nih saya tanya ke Ustaz Ahmad Mukhlis, berapa juz? Sudah berapa juz? Belum hafal. Nah, pokoknya nanti Anda baca khatam. Amin. Kemudian terus diamalkan, diterus, jangan sampai lupa. Karena orang yang sudah menghafal dan lupa itu dosa besar. Ya, hafal kok lupa, dosa besar ya kalau sengaja ya. Tapi kalau masih berusaha menjaga ya enggak. Kalau sudah sengaja ditinggalkan, apa nih, enggak perlu lagi merawat, nah itu dosa besar. Ya, bergirisi istilahnya, menakutkan sekali. Akibat siksaan orang yang hafal Al-Quran kemudian sengaja melupakan, itu dosa besar. Sebaliknya kalau merawat, hafal itu pahalanya sangat besar. Jadi kita nanti akan masuk surga dan diberi izin memberikan pertolongan, mengangkat 10 anggota keluarga kita yang sudah dipastikan ahli neraka. Ini motivasi untuk kita semua. Bagi yang menghafal terus sampai khatam, bagi yang mungkin karena keterbatasan waktunya, umurnya, seperti Cik Zahri menghafal Quran enggak? Belum? Alhamdulillah. Menghafal ya? Masih menghafal. Juz berapa? Masih belajar lagi. Oh iya. Pokoknya terus menghafal. Bagi yang akhirnya sampai akhir hayat enggak hafal, maka karena kita hari-hari menolong, hari-hari memfasilitasi, bahkan mungkin menyediakan tempatnya, menyediakan pondok pesantrennya, menyumbang operasionalnya, bahkan mungkin menyemangati, memotivasi guru-gurunya, ya, pengasuhnya dihajikan, misalnya, diumrohkan. Nah ini orang-orang yang tahu dan yakin bahwa nanti taruhlah dia tidak hafal Al-Quran, insya Allah dia akan diingat oleh orang yang hafal Al-Quran. Inilah yang nanti akan diberikan syafaat untuk ikut masuk surga. Ini salah satu motivasi untuk kita semua. Ibu bapak jamaah rahimakumullah,
Kemudian yang terakhir, jangan lama-lama ya, nasinya dingin. Yang terakhir, setiap orang tua itu kan ingin nanti ketika ini sejak kecil nih membesarkan anak ya, merawat, menyekolahkan. Kan setiap orang tua itu kan ingin mendapatkan kado ya, kado istimewa. Betul nggak Bu yang punya anak? Kita kalau punya anak itu ingin anak kita jadi anak yang udah lepas tanpa jelas atau jadi anak yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik dan terindah. Tentu ingin punya anak yang bisa memberi hadiah terbaik. Nah, hadiah terbaik itu kalau dalam pandangan orang awam mungkin anak ini selesai menjadi dokter, selesai menjadi insinyur, profesor, kemudian jadi pejabat, membuatkan rumah. Kan itu kan? Kalau orang awam kan gitu. Tetapi sebenarnya lah ada hadiah yang teristimewa jauh melebihi itu semua. Jauh tidak ada bandingannya, yaitu ketika anak berhasil menjadi anak yang hafal Al-Quran. Dalam hadis disebutkan walladzi yaqra'ul Qur'an wal apa namanya? Hadisnya begini, orang yang hafal Al-Quran kemudian wal amila bima fihi, mengamalkan isi kandungannya, bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Jadi orang yang hafal Al-Quran mengamalkan isi kandungannya itu nanti bagi kedua orang tuanya nih, bisa walidahu, kedua orang tuanya akan diberikan pakaian berupa mahkota kebesaran, baju yang sangat indah, yang mana baju atau mahkota ini sangat bersinar. Jadi taj itu mahkota. Bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, pada hari kiamat kedua orang tuanya akan diberikan pakaian yang sangat indah, yang sangat gemerlap, yang itu sangat membuat takjub para penghuni surga. Wah, hebat sekali. Kalau kita di dunia ada orang beli misalnya mobil Alfa, Pajero Sport, wah hebat gitu kan. Apalagi kemarin yang dibeli Raffi Ahmad itu 12 miliar itu berapa namanya? Begini. Raffi Ahmad kemarin saya lihat mobil 12 miliar. Hebat ya. Ini nggak ada apa-apanya Alfa-nya Raffi Ahmad. Kenapa? Ini membuat takjub para penghuni surga. Penghuni surga itu orang-orang kaya ya. Orang-orang kaya semua penghuni surga itu. Nanti saya akan buktikan penghuni surga itu orang kaya. Jadi orang-orang kaya raya di surga itu takjub dan dia ingin mendapatkan baju itu, tapi nggak bisa. Ternyata baju yang diinginkan oleh penduduk surga itu diberikan secara cuma-cuma kepada orang tua yang memiliki anak hafal Al-Quran, yang mengamalkan isi kandungannya. Baju itu digambarkan Allahu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Bajunya gemerlap, mengkilat, terang bercahaya, melebihi terangnya cahaya matahari di dunia. Saking hebatnya itu mahkota itu. Maka Nabi kemudian bertanya, "Fama dhannukum alladzi bima 'amila fi?" Bagaimana persangkaan kalian? Balasan Allah, hadiah Allah kepada anak itu. Orang tuanya saja diberi hadiah mahkota, bagaimana dengan anak itu sendiri? Nah itu Rasul bertanya. Maka ya kita akhirnya tahu bahwa begitu luar biasa istimewa orang yang hafal, orang yang menghafal, dan orang yang memfasilitasi majelis di mana di situ dihafalkan Al-Quran. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, mungkin demikian ya. Kalau nanti akan dilanjutkan ya tanya jawab boleh. Saya punya bukti bahwa orang yang masuk surga itu orang kaya ya. Maka kita pun kalau ingin menjadi penghuni surga ya berusaha jadi orang kaya raya.
Seperti apa masuk kaya raya nanti kita bicarakan di dalam sesi dialog sambil menikmati hidangan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi rumah baru sebagai cabang dari Malikul Quran, di mana di sini akan ada pendidikan tarbiyah tahfidzul Quran untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Baik, kita tutup dengan doa ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi, ini rumah, ini tempat menjadi tempat yang sejuk, damai, tempat yang buat setiap anak yang menghafal Al-Quran diberikan kefutuh terbuka sehingga bisa selesai khatam 30 istiqomah merawatnya dan bisa mengamalkan isi kandungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala niyyati qabul ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin min sahabati wa tabi'in wal ulama wal muslimin majli'il malaikatil muqarrabin khususan hamalatul Qur'an al-azim Asy-Syaikh Munawwir Al-Jabrawi wa usuli wa furi wa murudihi wa Syekh Muhammad Arwani Amin Al-Qudusi wa usuli wa furi wa muridihi wa farallahu lahu Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil hamdi bil hamdi wal hadi nasri rabbikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi al-'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmatan wa bushra wa shifaa. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma syarifna bi syarafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa zidna bi zinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'anil 'azim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli siratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ببركته وبالسر ونور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.